Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, sahabat YouTube semua, selamat bertemu lagi dengan saya Enda pribadi. Kali ini kita akan coba untuk membicarakan tentang persoalan keajaiban dan hal yang luar biasa. Beberapa tahun yang lalu, sejak saya masih muda, saya tergila-gila dengan filsafat. Meskipun beberapa orang melihat kata filsafat ini juga bermacam-macam interpretasi, kemudian stigma tentang kalimat ini. Padahal menurut saya sih sebenarnya hampir setiap orang ini berfilsafat sebenarnya. Nah, bukan itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang ingin disampaikan adalah tentang sesuatu yang luar biasa dan sesuatu hal yang ajaib. Kalau kita bicara sesuatu yang luar biasa itu artinya di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan ini tentu ada dua maknanya. Ada yang di luar kebiasaan ini yang bersifat positif, ada sebaliknya yang bersifat negatif. Jadi kalau orang itu berkata kepada Anda, wah kamu ini luar biasa banget, itu tidak usah GR-GR amat. Luar biasa itu juga mungkin artinya sedang menyebut Anda itu di luar kebiasaan pada umumnya orang-orang. Nah, sesuatu yang luar biasa yang positif ini namanya keajaiban. Kalau yang negatif itu kita tidak akan bicarakan lebih jauh. Tapi kalau sesuatu yang luar biasa yang positif ini apa yang disebut dengan keajaiban. Hal yang ajaib ini tentu tidak banyak terjadi. Nah, kalau sering terjadi namanya kebiasaan. Nah, kalau jarang-jarang terjadi ini namanya luar biasa, artinya keajaiban. Nah, saya sendiri lebih memilih percaya akan keajaiban ini. Nah, walaupun keajaiban ini juga ya hanya diharapkan oleh orang pada situasi tertentu, pada momen-momen tertentu, di saat memang sedang terjadi hal yang menurutnya sangat membutuhkan solusi. Ini namanya keajaiban. Nah, terkait dengan ini ada 3 golongan orang ya. Ada yang orang itu percaya, ada orang yang percaya akan keajaiban ini bisa terjadi dan bisa diharapkan. Ada lagi yang setengah percaya tidak percaya tidak. Ini konsep ini percaya tidak percaya tidak itu namanya ragu. Jadi 50% percaya, 50% tidak percaya. Ada yang tidak percaya sama sekali. Nah, saya tidak ingin bicara kepada dua kelompok ini, yang percaya tidak percaya tidak, yang tidak percaya itu ranah yang lain. Karena saya sendiri memilih percaya. Nah, ada yang bertanya, bagaimana hukum kalau saya mempercayai keajaiban ini, boleh apa enggak? Gitu. Nah, sebagian orang melihat bahwa keajaiban ini hanya terjadi pada nabi-nabiullah atau pada Rasulullah. Keajaiban ini juga memang terjadi pada Nabi Allah, pada Rasulullah. Penyebutannya itu mukjizat. Itu penyebutannya mukjizat. Nah, untuk para ulama, para waliullah, orang-orang saleh, waliullah, itu namanya karomah, keajaiban yang luar biasaan yang terjadi. Dan untuk kita orang-orang ahli ibadah, gitu, orang ahli ibadah, orang-orang baik, dan bahkan mungkin juga bagi kita yang percaya akan keajaiban, itu namanya maunah. Jadi sah-sah saja orang berharap keajaiban di saat dia memiliki masalah yang besar yang membutuhkan solusi. Nah, saya sendiri memilih untuk percaya keajaiban, karena satu konsep, keajaiban itu hanya akan datang bagi yang mempercayainya. Nah, bagi kawan-kawan semua, tentu banyak persoalan hidup yang dirasa membutuhkan keajaiban, membutuhkan solusi. Entah mungkin
pekerjaannya yang memang sangat tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari, lalu melahirkan kekecewaan, melahirkan keputusasaan. Misalnya persoalan keluarga, persoalan rumah tangga yang tidak kunjung selesai, persoalan jodoh yang tidak kunjung datang, persoalan harapan-harapan yang memang menurut kita sangat sulit untuk terjangkau, sangat sulit untuk didapatkan. Itu juga membutuhkan keajaiban-keajaiban. Tentu ini adalah sebuah hal yang lumrah. Nah, pertanyaannya, apakah keajaiban-keajaiban ini bisa diusahakan? Apakah diri kita ini bisa untuk menyelaraskan, bisa untuk menyesuaikan dengan keajaiban-keajaiban itu? Satu hal yang harus kita pahami, bahwa keajaiban itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berlaku atas semua makhluk yang dikehendakinya. Nah, next minggu depan kita akan bicarakan bagaimana kita menyesuaikan keajaiban-keajaiban ini supaya bisa kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu bismillah, setiap orang memiliki pengetahuan yang berbeda, dan saya bukan termasuk memiliki pengetahuan itu. Hanya kita lebih kepada mari kita berbagi bersama-sama untuk menjemput penyusuan-penyusuan itu atas pengetahuan atau ilmu yang kita dapat dari orang lain, dari literatur, dari pengalaman-pengalaman yang sifatnya pribadi, dan dari wejangan-wejangan atau nasihat-nasihat orang-orang soleh. Ke depan kita akan bicarakan itu. Mari kita bersama untuk berdiskusi. Barangkali ada yang memiliki persoalan hidup yang tak kunjung selesai, ada persoalan-persoalan keluarga yang memang tidak pernah menurut sepintas pemikiran kita tidak pernah terjadi sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana anak-anak kita terjadi hal yang tidak kita harapkan, dan banyak-banyak lagi. Mungkin jodoh tidak pernah kunjung datang. Ayo kita diskusi dengan kita di sini di Pondok Yatim Piatu An-Najm. Itu aja dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.